Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Randus Muncarno MPD selaku pembahas saya, dan yang terhormat kepada Ibu Dr. EN Yahya Hainila sebagai pembimbing satu saya, serta yang terhormat kepada Ibu Frida Destini SPD MPD selaku pembimbing dua saya, serta teman-teman dari PGSD Universitas Lampung angkatan 2017. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mulyati Agus Halsana. Saya dari PGSD 2017 dari kelas C. Di sini saya akan menampilkan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh pendampingan orang tua terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas tinggi SD Negeri 3 Jatimulyo. Di pendahuluan ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar matematika, yaitu adanya faktor ekstern dan faktor ekstern. Di mana faktor eksternnya itu adalah faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar, dan yang kedua faktor ekstern, faktor yang ada di luar individu. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah di dalam penelitian ini adalah sebagian besar hasil belajar peserta didik tidak mencapai KKM, kurangnya perhatian orang tua dalam membimbing dan membantu kesulitan anak dalam hal belajar, masih terdapat siswa yang motivasi belajarnya rendah. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah yang terdapat dalam penelitian ini dibatasi oleh pendampingan orang tua terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas tinggi di SD Negeri 3 Jatimulyo. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh pendampingan orang tua terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas tinggi di SD Negeri 3 Jatimulyo? Berapa besar pengaruh pendampingan orang tua terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas tinggi di SD Negeri 3 Jatimulyo? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh pendampingan orang tua terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas tinggi SD Negeri 3 Jatimulyo. Yang kedua, mengetahui berapa besar pengaruh pendampingan orang tua terhadap hasil belajar matematika peserta didik SD Negeri 3 Jatimulyo. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh pendampingan orang tua terhadap hasil belajar peserta didik di SD Negeri 3 Jatimulyo, Kecamatan Jatimulyo, Lampung Selatan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai ilmu, pengetahuan, dan wawasan bagi peserta pendidik, terutama dalam bidang pendidikan sekolah dasar, yang membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar. Secara praktis yaitu untuk manfaatnya terhadap peserta didik, pendidik, kepala sekolah, orang tua, peneliti, dan peneliti lain. Di tinjauan pustaka saya akan menjelaskan tentang hasil belajar belajar matematika, pendampingan orang tua, penelitian relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. Baik, yang pertama yaitu pengertian belajar. Yang pertama dari pendapat dari Rusman tahun 2015 dan Surya tahun 1997 dalam Rusman 2015, James O. Wilker dalam Jamarah dalam Rusman tahun 2015. Jadi yaitu belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan pada dirinya melalui pengalaman belajar yang baru dalam keseharian. Selanjutnya yaitu tujuan belajar. Menurut Hamalik tahun 2008, menurut Sardiman tahun 1992, menurut Sadirman tahun 2008. Jadi, tujuan belajar bertugas untuk merubah tingkah laku dan mendapatkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan dan pembentukan sikap dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor belajar. Yang pertama, menurut Daliono tahun 2007, menurut Tohirin tahun 2011, menurut Slameto tahun 2015. Jadi, faktor-faktor keberhasilan seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang ada dalam diri individu, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Yang pertama yaitu pengertian hasil belajar. Menurut Rusman 2015, menurut Bloom dalam Surya tahun 2015, menurut
Omar Hamalik dalam Rusman tahun 2015. Hasil belajar merupakan suatu alat ukur pencapaian keberhasilan peserta didik dalam mencapai hasil belajarnya di sekolah melalui materi-materi yang telah dipelajari di sekolah. Nomor 2 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama menurut Munadi tahun 2008 dalam Rusman tahun 2015. Yang kedua yaitu Susanto 2013 dan yang terakhir Aini dan Taman tahun 2012. Berarti kesimpulannya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu adanya faktor internal yang berasal dalam diri peserta didik. Selanjutnya faktor eksternal yang berasal dari luar peserta didik. Selanjutnya yaitu pengertian matematika. Yang pertama menurut Piaget tahun 1988 dalam Ripai dan Aini tahun 2016. Yang kedua menurut Sidik. Yang ketiga menurut Bet dan Piaget tahun 1956 dalam Runtuhkahtu dan Kondau tahun 2014. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu pendidikan yang memiliki bahasa aturan terdefinisi dengan baik, penalaran yang jelas, sistematis, struktur, dan keterkaitan antara konsep yang sudah pasti. Yang kedua yaitu pembelajaran matematika. Menurut Depdiknas tahun 2006, menurut Kriswardani dalam Wahyudi tahun 2012, menurut Susanto tahun 2016. Jadi matematika di sekolah dasar merupakan salah satu kajian yang penting untuk diberikan kepada semua peserta didik untuk membekali peserta didik dengan kemampuan menghitung dan mengolah data. Selanjutnya yaitu karakteristik matematika. Yang pertama menurut Susanto tahun 2014, yang kedua Runtuhkahtu dan Kondau tahun 2014, serta yang ketiga menurut D. Lage tahun 2004 dalam Sodik 2014. Karakteristik matematika yaitu adalah bidang studi yang memerlukan kedetailan seorang dalam proses perhitungan dan proses berpikiran dan menyelesaikan permasalahan. Kedua memiliki kompetensi sistematis. Yang ketiga objek-objek matematika yang dibahas berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, adanya intervensi terhadap ide-ide abstrak menjadi definisi yang mudah dipahami dan dijelaskan secara logika. Selanjutnya yaitu pengertian pendampingan. Yang pertama menurut Ambarianti tahun 2013, yang kedua menurut Dwi dalam 2018, yang ketiga dalam Saputri 2017. Jadi pendampingan orang tua adalah suatu upaya yang dilakukan oleh keluarga terutama khususnya kedua orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan anak, menemani ketika anak belajar, memberikan fasilitas sebaik mungkin, memungkinkan semua kebutuhan yang diperlukan anak. Selanjutnya yaitu bentuk pendampingan. Bentuk pendampingan yang pertama menurut Saputri tahun 2017, menurut Sochip tahun 2010, menurut Yulianingsih tahun 2020, menurut Saputri 2017. Jadi bentuk pendampingan anak diperlukan adanya komunikasi yang baik antar anak dengan orang tua, serta cara orang tua untuk mampu menyampaikan pernyataan kepada anak agar anak mengerti dan sadar oleh apa yang diinginkan orang tua. Yang ketiga yaitu tujuan pendampingan. Tujuan pendampingan yang pertama menurut Muhammad Ramli tahun 2005, yang kedua menurut Lestari tahun 2016, yang ketiga menurut Toto Wiryas Saputra dalam Saputri 2017. Tujuan pendampingan yaitu orang tua sebagai unit terkecil dalam keluarga dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan membantu dalam hal kesulitan belajar anak. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendampingan. Yang pertama yaitu menurut Weley dan Wong dalam Saputri 2017, menurut Saputri 2017, dan menurut Mutadin dalam Saputri 2017. Jadi faktor-faktor pendampingan yaitu menitik beratkan pada orang tua, di mana orang tua harus siap mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya untuk membantu dalam hal pendampingan anaknya.
Yang kelima yaitu indikator pendampingan orang tua. Yang pertama menurut Ambaryanti tahun 2013, menurut Hui dalam Duit tahun 2018, menurut Saputri dalam tahun 2017, serta Yuliang Ningsih tahun 2020. Jadi indikator pendampingan orang tua yaitu peneliti menentukan indikator variabel pendampingan orang tua yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Menyediakan fasilitas belajar. B. Menemani dan mendampingi anak belajar. C. Pengaturan waktu dalam belajar. D. Mengenali kesulitan-kesulitan belajar anak dan pemberian motivasi kepada anak. Selanjutnya yaitu pengertian orang tua. Yang pertama menurut Umar tahun 2015, menurut Hero tahun 2018, dan menurut Santoso tahun 2010. Jadi orang tua merupakan unit terkecil dalam keluarga di mana orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan belajar anak maupun dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Yang kedua yaitu dasar-dasar tanggung jawab orang tua terhadap anak. Menurut Jailani tahun 2004, menurut Ihsan tahun 2011, menurut Hastomo tahun 2016. Jadi tanggung jawab orang tua adalah membangun motivasi, memelihara, membesarkan anak, melindungi, menjamin kesehatan, dan mendidik dengan berbagai ilmu. Selanjutnya yaitu peranan orang tua di rumah. Yang pertama menurut Kemendikbud tahun 2017, yang kedua menurut Yuliang Ningsih tahun 2020, dan menurut Arifin tahun 2015. Jadi peran orang tua adalah orang tua dapat menjadi teman ketika anak mengalami hambatan dalam belajar, memantau anak dalam belajar, menyediakan tempat bagi anak agar nyaman dalam belajar. Jadi yang selanjutnya yaitu penelitian relevan. Yang pertama penelitian dari Lestari Ningsih, yang kedua Fadilah, yang ketiga dari Prasetyo, yang keempat dari Suparjo. Selanjutnya kerangka pikir. Kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu pengaruh pendampingan orang tua terhadap hasil belajar peserta didik. Pendampingan orang tua dalam proses belajar adalah upaya orang tua untuk menemani, memberikan bantuan dalam mengatasi masalah anak dalam belajar, memberikan dorongan, motivasi, dukungan, pengawasan, dan memberikan fasilitas agar anak ini. Dan ini adalah kerangka pikir dalam penelitian ini. Ini hipotesisnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Baik, selanjutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hal ini dikarenakan data dalam penelitian ini berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Yang kedua yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X, yaitu pendampingan orang tua, dengan variabel Y, yaitu hasil belajar matematika peserta didik kelas tinggi SD Negeri 3 Jatimulyo. Yang selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Yang selanjutnya yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 188. Yang selanjutnya yaitu sampel penelitian. Sampel penelitian dalam penelitian ini berjumlah 66 sampel. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel bebasnya yaitu pendampingan orang tua, sedangkan variabel terikatnya itu hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu definisi konseptual dan definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu definisi konseptual variabel, yang kedua definisi operasional variabel. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama menggunakan kuesioner atau angket, yang kedua dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu uji prasyarat instrumen. Yang pertama uji validitas instrumen menggunakan korelasi produk momen dengan kaidah keputusan jika R hitung lebih besar dari R tabel berarti valid. Sebaliknya jika R hitung kurang dari R tabel berarti tidak valid.
Yang kedua, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat. Yang kedua, uji linearitas menggunakan rumus uji F. Selanjutnya yaitu uji hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana. Demikianlah hasil presentasi seminar proposal saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.